Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun engkau berada pada saat ini, ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, izinkan roh Tuhan menjamah hatimu, sehingga pekerjaan roh Tuhan boleh nyata di dalam kehidupanmu. Masih di dalam rangka merayakan hari pencurahan Roh Kudus, kita membaca Alkitab dari kitab Yohanes 14, pasal 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes pasal 14, 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dia tidak melihat, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Amin. Yang terbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, terutama yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita hari ini masih berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus, yaitu janji Yesus saat akan naik ke surga. Temanya, janji Yesus saat ia akan naik ke surga. Tapi sebelum lebih jauh, kita melihat apa yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, kita ingin melihat dulu kata janji. Sehingga kita dapat memahami arti kata janji. Karakter kepribadian seseorang bisa kita lihat ketika dia konsisten komitmen terhadap janjinya. Ketika janjinya tidak digenapinya, janjinya dilanggarnya. Pernah dalam kehidupan orang percaya? Sering sekali. Bukan pernah. Sering sekali orang berbuat janji dan menganggap enteng janji itu. Baik seorang yang bersahabat, janji suami kepada istri, janji setia, janji orang tua kepada anak, dan sebaliknya, janji di dalam rekan bisnis, di dalam rekan pelayanan. Dari janji itu, kita bisa melihat kepribadian seorang. Karakter kepribadian bagaimana orang yang berjanji tersebut. Janji itu ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persetujuan dua pihak atau lebih untuk saling melakukan. Kita lihat janji Yesus. Ketika saat ia akan naik ke surga, digenapinya janjinya 10 hari sesudah dia naik ke surga. Dia menggenapi janjinya. Menurunkan, mencurahkan kuasa Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan gampang-gampang engkau berjanji. Sebab orang yang memegang janjimu akan merasakan kecewa. Kalau ia gampang move on, ya udahlah, anggap bullshit, bohong semuanya. Tapi kalau orang yang susah untuk move on, memegang janjimu, orang akan bisa melihat. Karena biasanya orang yang suka melanggar janji, bukan hanya melakukan di satu tempat, di tempat yang lain, kebiasaan kita itu akan terus kita kerjakan. Kebiasaan menepati janji, sekalipun apa yang terjadi, kita tanggung. Orang akan melihat,
Dia orang yang konsisten dan komitmen terhadap janjinya. Apa janji Yesus? Ketika ia akan naik ke surga, ia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang akan dicurahkan oleh Tuhan itu akan membimbing, menasihati, mengajar, dan mendampingi orang yang percaya. Orang yang percaya yang ditinggalkan oleh Tuhan di Yerusalem itu akan dibimbing datang untuk bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan akan senantiasa menasehatinya di dalam kehidupannya mengikut Tuhan. Selama dia mengikut Tuhan proses waktu yang panjang, Roh Kudus akan menasehati orang yang percaya bagaimana seharusnya melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Mungkin sering sekali kita di dalam kehidupan yang tanpa sengaja, kita sekalipun daging kita ingin berontak, tetapi akhirnya tidak kita kerjakan sesuai dengan keinginan daging kita. Coba kita evaluasi. Akhirnya kita bisa melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Itu bukan karena dirimu, tetapi Roh Kudus yang menyertai, menasihati engkau untuk melakukan hal-hal yang benar. Untuk itulah Tuhan tahu sebelum dia pergi naik ke surga menyediakan tempat, dia akan mengutus Roh-Nya untuk membimbing orang-orang yang percaya kepada dia, menasehati kepada dia, mengajar bagaimana mengikut Tuhan, dan mendampinginya. Dan menyertai. Ini saya rasakan ketika saya akan pergi bermisi ke pedalaman Kalimantan Barat pada tanggal 11 April sampai 25 April tahun ini. 2 minggu saya di sana. Sebelum berangkat, saya sudah agak ada sedikit masalah sama istri dan anak saya. Pada saat berangkat pun sampai di pesawat, kami berdebat di WhatsApp group. Apa yang kami perdebatkan? Karena Eunike diterima di Politeknik Negeri Medan Media Kreatif. Saya tidak setuju. Karena anak saya ini tidak mandiri. Saya tidak setuju untuk dia pergi ke Medan. Perdebatan kami, nggak semua gampang masuk negeri, Pak, Politeknik. Ya tapi apa gunanya ke sana? Anak kita tidak mandiri, saya katakan. 2 lawan 1 saya di WhatsApp. Istri dan anak melawan saya. Akhirnya sesudah saya naik pesawat dan akan landing, itu semua isi WhatsApp saya delete. Daripada mengganggu pelayanan saya selama 2 minggu, pikir saya. Saya delete semuanya dan saya kirim WhatsApp terakhir. Jangan kita bahas lagi tentang Eunike. Final. Tidak di Medan, saya bilang. Saya bergumul di pedalaman Kalimantan. Disitulah Tuhan menyertai saya. Saya mau pelayanan, tetapi dari rumah berangkat itu sampai di pesawat, saya jujur merasakan ada ketidakdamaian. Yang biasanya istri harus memberangkatkan suami yang enak, nyaman, damai, mau pelayanan 2 minggu lagi, yang nggak tahu kita ada apa nanti di pedalaman sana. Tuhan mendampingi saya, Tuhan menyertai saya, sampai pulang tanggal 28 April harus tanda tangan saya dan dilunasi semua pendaftaran. Min 1H saya belum kerjakan sampai tanggal 27 siang. Berlanjut itu.
perang antara suami, istri, dan anak. Perang. Bukan perang ini. Diam-diaman. Sampai saya pulang, kami diam. Karena saya nggak setuju. Istri tetap setuju, harus di Medan. Tuhan mendengarkan. Kami selama saya 2 minggu di pedalaman, saya bergumul. Tuhan mendengarkan bagaimana kerinduan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan buka jalan, Tuhan buka cara. Akhirnya anak saya bisa dipindahkan ke Politeknik Negeri Jakarta Media Kreatif. Surprise saya rasakan. Untuk memastikannya, saya temui ketua penerimaan mahasiswa baru dan semuanya ketika disetujui, saya buat surat pernyataan, dia pindah dari Medan ke Jakarta. Di dalam ketidaknyamanan tadi, sebagai orang percaya dan melayani Tuhan, ada ketidaknyamanan, ketidakdamaian. Disitulah Roh Kudus berkarya, bekerja. Ketika tubuh kita ini kita serahkan, berdaulat kuasa itu bekerja kepada kita. Roh Kudus itu akan membawa perubahan. Perubahan terjadi kepada orang yang mengizinkan didominasi oleh Roh Kudus. Perubahan itu terjadi kepada orang itu. Yang diinginkan Tuhan juga adalah supaya kita membawa perubahan juga. Kita harus sadar, ketika kita berubah oleh kuasa Roh Tuhan, dibawa, dibimbing, dinasehati, disertai dari kehidupan yang tidak percaya menjadi percaya, Tuhan menginginkan perubahan itu tidak terjadi kepada dirimu sendiri. Yang penting mah gue. Belum cukup. Amin. Belum cukup. Kita datang ke gereja. Kita kasih persembahan. Kita melayani Tuhan. Belum cukup hanya sampai di situ. Karena ketika kita berubah oleh kuasa Roh Tuhan, Tuhan ingin juga kita membawa perubahan, menjadi agen perubahan. Katakan, dimanapun kau berada, saat ini aku menjadi agen perubahan. Katakan, bagaimana untuk menjadi agen perubahan? Berubah dulu. Harus berubah dulu dirimu. Kita lihat bagaimana perubahan itu yang terjadi. Keadaan umat Tuhan sebelum pencurahan Roh Kudus, ketika mereka masih bersama-sama dengan Tuhan, kehidupan umat Tuhan, khususnya orang-orang percaya, rasul-rasul itu, belum terlalu terlihat bagaimana pelayanan mereka. Mereka masih ogah, masih ada yang kembali kepada pekerjaannya. Tetapi ketika Roh Kudus itu sudah dicurahkan, apa yang terjadi? Petrus berjalan di mana-mana. Ketika dia bertemu dengan orang yang sakit, orang yang sakit itu mengemis dan meminta uang. Kami tidak mempunyai emas dan perak. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah engkau. Rasul Paulus berjalan melakukan penyembuhan-penyembuhan. Bayang-bayangnya itu saja dianggap orang, aku sembuh dengan bayangan tubuh Rasul Paulus, maka mereka akan sembuh. Terjadi perubahan. Mukjizat terjadi di mana-mana. Ketika Roh Kudus itu mendominasi kehidupan orang yang dihampirinya, didominasi hidupnya, orang itu mengalami perubahan dan dia mau membawa perubahan, disitulah mukjizat itu terjadi.
Ketika pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang pertama, Kisah Para Rasul 2, apa yang terjadi? Saat Yesus akan naik ke surga, di situ janjinya mengatakan, akan kucurahkan kuasaku, roh penolong, roh penghibur. Tetapi kalian mereka sabar menunggu berkumpul di Yerusalem. Saat itu orang-orang saleh dari seluruh dunia berkumpul di Yerusalem. Pentakosta yang pertama, Kisah Rasul 2. Ketika Roh Kudus itu turun, berbentuk lidah-lidah api dan hinggap ke dalam rasul-rasul. Rasul-rasul itu bisa berbahasa-bahasa. Orang-orang saleh yang datang dari seluruh dunia seperti bahasa mereka. Yang selama ini mereka tidak pernah pelajari bahasa bangsa-bangsa lain, tetapi mereka bisa berbahasa seperti bahasa-bahasa mereka. Pentakosta yang pertama itu terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2. Saat ini juga Pentakosta itu masih terjadi. Pentakosta yang terjadi pada saat ini bukan Pentakosta seperti saat dulu kita bisa berbahasa-bahasa orang lain. Bukan itu. Lebih daripada itu. Ketika engkau di dalam profesimu, apapun profesimu, kalau engkau seorang polisi, engkau tidak seperti polisi-polisi yang lain ketika ada proses verbal satu perkara. Ada seorang terdakwa itu sudah ditekan oleh masalah persoalannya. Ditambah lagi polisi yang sedang memproses verbal. Ketika engkau seorang polisi, engkau tidak sama dengan polisi-polisi yang lain. Tetapi engkau polisi yang menghadirkan Kristus, Tuhanmu di dalam proses verbal. Engkau polisi yang menghadirkan Tuhanmu yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain. Di situ sebenarnya engkau telah dipenuhi oleh Roh Tuhan. Katakan amin. Di situ engkau lebih memahami bukan hanya bahasa orang yang terdakwa, tetapi bahasa hatinya. Di dalam keadaan tertekan, di dalam keadaan terdakwa, kau datang sebagai polisi yang menghadirkan Tuhan. Sekalipun di dalam ketegangan, terdakwa itu, pesakitan itu, merasakan ada Tuhan hadir di tengah-tengah kepesakitanku. Katakan amin. Apapun profesimu, Pentakosta itu bisa terjadi saat ini. Mukjizat itu bisa terjadi seperti rasul-rasul bisa berbahasa bahasa yang mereka tidak ketahui selama ini. Profesimu sebagai driver Grab, Gokar, engkau menjadi drive Gokar, taksi online. Kau tidak seperti driver-driver lainnya. Kau hadirkan Kristus di dalam pekerjaanmu. Menyetir, mengantar penumpangmu. Penumpangmu merasakan ada hadirat Tuhan di tengah-tengah mobil yang sedang ia tumpangi. Hatinya itu ada kedamaian. Bahasa hatinya itu terjawab. Apapun profesimu pada saat ini, ketika engkau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu, di situ akan terjadi mukjizat-mukjizat. Sama seperti rasul-rasul ketika Pentakosta yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 2. Terjadi mukjizat di mana-mana. Karena mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Izinkan dirimu didominasi oleh Roh Kudus. Di dalam setiap profesimu. Sekecil apapun profesimu.
Yesus bisa hadir di dalam profesi. Karena Tuhan yang menitipkan engkau sebagaimana profesimu dan ditempatkan di tempat engkau saat ini bekerja berprofesi. Terjadi perubahan kepada dirimu. Tuhan menginginkan perubahan itu terjadi betul-betul. Karena Tuhan tahu dunia ini sedang mengalami kehancuran karena perubahan yang begitu cepat. Dunia ini mengalami perubahan kepada kehancuran yang begitu cepat. 10, 20, 30 tahun yang lalu masih tabu membicarakan seks sejenis. Boro-boro membicarakan seks sejenis. Pernikahan sejenis. Sekarang gereja sudah memberkati seks sejenis. Perubahan dunia, sekalipun seks sejenis itu sudah ada di zaman Abraham. Tetapi sekarang ini begitu luar biasanya. Dengan nyamannya mereka memproklamirkan, aku dan pasanganku ini adalah pasangan LGBT. Dan kami sudah diberkati. Nggak ada tabu-tabunya. Engkau mau sama dengan dunia ini? Roma 12 ayat 2. Coba kita baca. Roma 12 ayat 2. Janganlah serupa dengan dunia ini. Ya, demikian firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi hendaklah berubah oleh akal budimu, yang sudah dipenuhi oleh kehendak Allah di dalam kuasa Tuhan, Roh Tuhan yang menginginkan perubahan supaya engkau menjadi agen perubahan. Kalau engkau masih sama dengan dunia, bagaimana kau mau membawa perubahan? Bisa. Berubah dulu kita. Orang yang menepati janji. Orang yang konsisten, komitmen. Dari hal yang kecil. Jangan harapkan terjadi perubahan di tempat engkau akan mengubah. Engkau sendiri sulit untuk berubah. Jemaat The Chemistry di tempat ini. Mari kita membawa perubahan dengan kita mau diubah dulu dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil. Jangan suka berbohong. Jangan suka berdusta. Bohong kan gak apa-apa. Kau saja tidak berubah dari cara bohongmu. Bagaimana mau perubahan? Dimulai. Dari hal yang sulit untuk kita ubah, kita berubah. Roh Tuhan tolong saya berubah untuk hal ini. Ada satu TikTok, itu TikTok orang Batak, satu pasangan. Mereka main selalu suami istri. TikTok yang mana itu ya? Ceweknya itu pakai saragi. Lenci saragi. Oh itu bagus, saya suka sekali itu. Jadi dia bilang sama suaminya, Mbak Dukun, saya ingin berubah. Suaminya ini belagak kayak dukun. Apa yang ingin berubah samamu?
disemprot itu air ke mukanya. Brak. Saya ingin berubah kan. Memang selalu di dalam TikToknya yang itu ditampilkannya konten orang susah. Saya susah kalau melihat orang senang. Nah, itu dia bilang, memang itulah kehidupanmu. Kata suaminya ini yang belagak jadi dukun mbah ini. Apalagi dia bilang begini, saya suka meminjam barang orang, tetapi saya nggak suka kembalikan, katanya. Saya juga suka berbohong, melakukan hal-hal yang demikian, katanya. Semua konten-kontennya selama ini yang membuat followernya itu naik, dia ungkapkan. Apa dibilang suaminya yang belagak mbah dukun ini? Kalau begitu memang itu kehidupanmu, terjunlah kau ke laut, katanya. Wah, saya ngakak melihat TikTok itu. Akhirnya istrinya ini ngambil air, disiramnya ini mbah dukun pakai air yang lebih banyak. Wah, matilah kau, katanya. Itu memang lucu sekali TikTok ini. Mengajar bagaimana kehidupan sehari-hari yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Roh Tuhan itu untuk mengajar, membimbing, menasihati kita, menyertai kita. Supaya ada terjadi perubahan pada kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Berubah dari orang yang harusnya dihukum, akhirnya diselamatkan. Berubah. Engkau yang tadinya jauh dari Tuhan, berubah. Engkau menjadi orang yang dekat sama Tuhan. Supaya orang juga menjadi dekat pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apapun profesimu, izinkan Roh Kudus berkarya di dalam dirimu. Engkau akan semakin merasakan Tuhan. Apapun profesimu, izinkan Roh Kudus mendominasi hidupmu. Engkau akan semakin menikmati Tuhan. Akhirnya saya katakan, selamat berubah di dalam kuasa Roh Tuhan. Amin. Kita berdoa.